memang tepat itu. Ini peringatan kematian sebetulnya. Ini majlis hauliyah atau majlis haul, mengingat orang yang telah meninggal dunia. Kita doakan, jadi kita sudah berdoa bersama-sama, bertahlil, bersolawat, khusus kita kirimkan kepada almarhum al-mahfurlah Kiai Haji Ahmad Ihsan. Mudah-mudahan beliau selalu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diangkat juga derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kalau acara seperti malam hari ini, paling tidak kita ini diingatkan bahwa semua manusia atau makhluk yang di bumi ini pasti akan menemui kematian. Karena ini majelis haul, ya, majelis mengenang orang yang telah meninggal. Kebetulan kau yang kelima nih, masya Allah. Maka mengingat orang mati, mengingat peninggalan orang yang telah meninggal, ini luar biasa penting sekali bagi kita yang masih hidup. Jadi mengingat kematian, dzikrul maut, mengingat kematian ini adalah orang yang cerdas. Siapa orang yang cerdas? Siapa orang yang sukses? Atau siapa orang yang berhasil di dalam dunia ini? Bukan hitungan dunia, bukan karena kesuksesan, karena banyaknya harta yang dikumpulkan, bukan karena bangunan yang banyak dia bangun, bukan juga karena jabatan dia seorang pejabat yang sukses, bukan itu. Mungkin hitungan manusia, kacamata zahir, kacamata manusia masih hidup, adalah kesuksesan itu dinilai dari seseorang yang berhasil di dalam dunianya. Anda berhasil, anak Anda berhasil jadi orang yang luar biasa, atau siapapun pengusaha berhasil, dia bisa mencapai kesuksesan dalam usahanya, atau pejabat yang setiap tahunnya luar biasa. Bukan itu maksudnya Nabi Muhammad SAW. Siapa orang yang sukses ini? Siapa yang dikatakan orang yang pintar atau cendekiawan ini? Sahabat ini pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Ayo ngaji sebentar ya Bu ya. Saya nggak lama Bu, santai aja. Ya Pak ya, santai. Pernah sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW dia bertanya, Anil Aqyas ya Rasulullah. Siapa orang yang dikatakan pintar atau pandai ini ya Rasulullah? Apakah manusia ini yang tadi saya katakan sukses itu dikatakan pintar atau cendekiawan? Tetapi Nabi jawabannya beda. Bukan itu. Nabi malah mengatakan aksaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lil istidad dalikal al-iqyas. Orang yang dikatakan sukses, orang yang dikatakan pandai, di dalam hidupnya dia selalu banyak mengingat kematian dan banyak selalu memikirkan persiapan untuk menjelang kematian. Dalikal aqyas, inilah orang yang dianggap pintar oleh Nabi Muhammad SAW. Dahabu, diteruskan, dahabu bisyarafid dunya wa na'imul akhirah. Mereka memborong banyak, sholatnya nggak pernah ditinggal berjamaah, hidupnya manfaat, sering sedekah. Kalau orang alim sering mengajar,
seperti Al-Mahfurah, berdakwah fisabilillah. Dia memborong semua kenikmatan di dunia, wa na'imul akhirah, dan pasti orang tersebut akan mendapatkan kenikmatan di akhirat. Ngerti ya? Jadi bukan orang yang dikatakan sukses itu, kata Nabi, bukan banyak hartanya atau punya jabatannya, itu di dunia. Tetapi untuk akhirat belum tentu. Tetapi kalau Anda banyak mengingat kematian dan pandai menyiapkan kematian, inilah yang dikatakan orang yang sukses, kata Nabi Muhammad SAW. Saya mau tanya, kita siap nggak mati ini? Bu, siap mati, Bu? Loh, Anda siap nggak? Siap pasti mati, loh. Jangan dikatakan, mohon maaf, yang muda matinya terakhir, yang tua mati dulu, belum tentu. Atau yang sehat atau yang sakit mati dulu, yang sehat mungkin masih lama hidupnya. Tidak. Saya yakin di sini pasti semuanya yakin bahwa semuanya bisa mati. Yakin nggak kita? Yakin? Ada yang nggak yakin bahwa kita nggak bisa mati? Saya yakin 1000% bahwa kita semua yakin akan kematian. Cuman bukan itu masalahnya. Kita ini banyak lupanya dengan mati. Mobil maut. Orang lupa dengan kematian, ini berbahaya. Apalagi mohon maaf yang sudah umur 40 tahun. Ya, saya pernah itu cerita bahwa ada malaikat ini yang setiap saat di langit itu mengingatkan kita. Nanti saya ceritakan, nanti sudah pernah saya bawa. Kita di sini ini, yang hadir ini, sudah banyak peringatan-peringatan sebetulnya. Cuman kita nggak peduli atau nggak pernah dengar. Satu contoh saja. Kalau kita lewat di kuburan atau di masjid, di belakang masjid itu ada keranda nggak? Ada keranda nggak? Untuk apa keranda itu? Untuk membawa yang hidup, yang mati menuju ke kuburan. Itu keranda. Kalau Anda diberi Allah keistimewaan bisa mendengar, karena keranda ini bisa bicara. Keranda ini mengingatkan kita. Kata Nabi Muhammad SAW, keranda ini kalau Anda bisa dengar, kalau keranda ini bisa Anda dengar, Anda pasti tidak lain dan tidak bukan pasti setiap saat ibadah kepada Allah, dan tidak mungkin kita lupa dengan kematian. Apa bicaranya keranda? Sayang kita nggak pernah dengar. Apa katanya? Undur ilayya bi'aqli. Lihatlah aku, pandanglah aku dengan akal sehat. Jadi kita kalau ke kuburan suruh lihat keranda itu dengan akal sehat. Ana muhayya minadlik. Saya ini diciptakan, dibuat, dibikin untuk mengantarkannya hidup terus mati masuk kuburan. Ana sururil manaya. Saya ini tempat tidurnya orang mati. Kamsaro musrik bimisrik. Berapa banyak seperti kamu yang hidup ini, pasti akan saya bawa masuk ke dalam kuburan. Sayang kita nggak dengar itu. Tiap hari itu keranda itu ngomong sebetulnya. Cuman Allah masih sayang kepada kita. Kita nggak dengar keranda tadi ngomong. Kalau keranda ngomong, nggak mungkin bisa ketawa malam hari ini, Bu. Meskipun tadi banyak penceramah yang lucu-lucu, nangis kita malah, Bu. Takut kita ini. Takut apa? Bukan takut mati. Mati nggak bisa ditakuti, dan mati tidak harus diberani. Ada orang, saya berani mati, Beb. Wah, hebat ini. Apa persiapannya dia mati ini? Ayo kita doakan biar cepat mati itu. Wah, saya takut mati, Beb. Nggak bisa ditakuti mati. Anda mau sembunyi dari kematian. Anda yang sekarang
masih sehat, makan makanan yang bervitamin, ya. Luar biasa orang Eropa itu Pak, tiap pagi makannya roti sama keju Pak, ya, makannya dijaga. Kenapa? Biar badannya sehat dan lama makannya. Kalau orang Kedawung ini Pak, ya repot, pagi nasi uduk masuk sudah Pak, ya, gorengan masuk. Apa nggak cepat mati ini? Ya ini kan orang Eropa itu makannya luar biasa, tapi ya tetap mati. Jadi nggak perlu ditakuti mati ini, dan nggak perlu berani. Karena apa? Di Quran jelas, nggak perlu kita takut dengan kematian, nggak boleh kita lari atau menghindar dari kematian. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan yang dengan kematian kamu takut, kamu lari, kamu hindari, kematian akan menghampiri Anda dimanapun tempat Anda, keadaan apapun Anda, sehatkah, mudakah, tuakah. Ketika malaikat Israel sudah diperintah Allah untuk mencabut nyawa Anda siap tidak siap masuk ke dalam liang kuburan. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayo melalui malam hari ini, peringatan haul ini, kita introspeksi diri. Amal ibadah apa sih kita ini? Apakah kita yakin, ada di antara kita ini yang yakin 1000% bahwa sebentar lagi kita masih hidup? Mohon maaf, ada yang jamin bahwa nanti malam kita masih hidup? Besok pagi bangun tidur apa kita masih hidup? Belum tentu. Banyak kejadian-kejadian yang kemarin baru saja sore tadi duduk sama kita ngopi, tahu-tahu habis maghrib meninggal. Tanpa sakit, tanpa sebab. Karena ini kematian ini rahasia Pak. Maut ini, kematian ini rahasia. Maka persiapkan diri kita. Ayo persiapkan. Kalau orang dulu Pak, kalau sudah umur 40 tahun itu, ya udah siapkan kain kafannya Pak. Saya mau tanya, di antara kita sudah siap nggak di rumah kita kain kafan? Siap nggak kita? Ada nggak di rumah kita sudah beli kita kain kafan? Loh, kita ini mau mati loh. Calon mati kita, bukan calon dewan. Nggak ada muka-muka calon dewan di sini. Bukan calon lurah, bukan. Apalagi calon presiden, jauh. Kita ini calon mayit. Punya nggak kita kain kafan? Sudah nggak kita bikin wasiat kepada keluarga kita? Hati-hati hadirin. Kita ini masih hidup, ini disunnahkan oleh Nabi Muhammad, meskipun masih hidup ini disarankan untuk bikin wasiat. Ini sunnah hukumnya. Loh, kan saya masih sehat, saya masih muda, tetap persiapkan bikin wasiat. Kalau orang dulu begitu Pak, nanti ditulis, nanti kalau saya meninggal yang menyolati saya Kiai Fulan, nanti rumah saya berikan kepada anak saya ini, nanti mobil saya, harta saya, atau apa yang kita punya kita tulis satu persatu di wasiat tadi. Lalu 1 bulan kita buka. Karena apa? Ada evaluasi mungkin yang kita jadikan, kita menyolati sholat jenazah kita, meninggal kita ganti. Ini hukumnya sunnah. Kalau orang dulu Pak, jangankan kain kafan, kuburannya sudah disiapkan Pak. Rabi'atul Adawiyah itu dia menggali kuburannya sendiri Pak. Di situ di dalam kuburannya dia masih sehat. Dia hatamkan 70 kali Quran di dalam liang lahatnya. Ini wali Allah, perempuan. Untuk apa? Untuk persiapan. Ini pada orang solihah ini.
Dan orang tahu semua dia seorang walia. Tapi dia siap mempersiapkan kematian dengan membaca, menghatamkan 70 kali Quran di dalam tiang lahatnya. Ada lagi seorang arif billah tidak mau kalah. Ada mungkin yang dari Yaman, Ustaz Ridho mungkin tahu, namanya Habib Ahmad kalau tak salah. Abani Habib Muhammad Al-Muhdor. Muhammad bin Ahmad Al-Muhdor itu di Tahrim sana, di mana, di Urfa. Dia itu melihat Rabi'atul Adawiyah menghatamkan 70, dia juga menggali kuburannya, menghatamkan juga 70 kali hataman di dalam yang bahagia. Sampai anaknya malu. Kenapa malu? Ketika banyak tamu, karena ini orang soleh, banyak tamunya, ditanya, mana abah kamu? Abah saya ngaji di dalam kuburannya. Malu anaknya. Sampai ditegur, wahai abah jangan ngaji di dalam situ, ngaji di ruang ngaji kah, di sajadah kah, di masjid. Kata abah yang tidak. Setelah menghatamkan 70 kali, dia mengatakan, kalau Rabi'atul Adawiyah ini perempuan wali, pasti mohon maaf, perempuan tadi ada haidnya, ada odornya. Dia mampu 70 kali. Saya laki-laki nggak ada odor, maka ditambahi lagi 10 kali lipat, ditambah lagi 10 kali hataman, jadi 80 kali hataman dia hatamkan di dalam kuburannya. Ini mereka Pak, orang-orang soleh Pak. Maka wajar kalau mereka mendapatkan kenikmatan di akhirat ini. Mudah-mudahan kita selamat semuanya, dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat, kita ini sering ngaji Yasin. Sering ngaji Yasin nggak kita? Hari apa kalau ngaji Yasin? Jumat saja. Ngaji Yasin bukan khusus apa, hari Jumat saja. Setiap saat kita baca Yasin. Jangan khusus malam Jumat saja, tapi subuh kita baca Yasin. Karena di situ ada ayat yang luar biasa. Apa itu? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini peringatan bagi kita. Sesungguhnya kami, Allah Subhanahu wa taala, wa naktubu, yang telah menulis amal-amal kamu, maka kamu di waktu hidup kalian ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal apa saja, bicara apa saja, tingkah laku apa saja, ditulis oleh Allah, tidak satu pun lepas dari Allah. Wa atharahum, dan peninggalan-peninggalan. Katakan orang ini mati harus banyak peninggalannya, apalagi akhir zaman ini. Kita tanya pada diri kita, apa sih ibadah kita? Kalau kita nggak punya tinggalan yang baik, maksudnya apa peninggalan ini? Nanti saya terangkan. Peninggalan-peninggalan ini diterangkan oleh Al-Imam Qurtubi yang mengatakan, wa asarul mar' tabqa wa tubkar ba'dal insan min khairin aw syarrin wa yujazu ilaihima min azarin hasanin kal ilmin allamuhu au kitabin sonnafuhu au hadisin istabassuhu au bana'in banahu minal masjidin au ribatin au kontorotin. Ini diterjemahkan oleh Imam Qurtubi. Apa sih peninggalan ini? Kata Imam Qurtubi, peninggalan itu adalah peninggalan yang baik-baik atau peninggalan yang tidak baik, itu semuanya dicatat oleh Allah. Apa peninggalan baik? Seperti seorang yang berilmu mengajarkan ilmunya. Al-Mahfurlah Ahmad Hasan mengajarkan ilmunya. Au kitabin sonnafuhu, atau orang yang mengarang kitab, apabila dibaca kitabnya maka pahalanya akan terus menerus didapatkan meskipun dia telah meninggal dunia. Wa atharahum, peninggalan mereka yang telah meninggal. Au hadisin istabassuhu, atau bangunan-bangunan. Alhamdulillah guru kita
meninggalkan bangunan pesantren yang sampai tahun ini banyak santrinya yang menimba ilmu dari situ, dan di situ almarhum terus menerus mendapatkan pahala daripada anak santri yang mengamalkan ilmu yang tidak mendapatkan ilmu daripada pesantren Kiai Al-Mahfurlah Kiai Haji Ahmad Ihsan. Au bana'in banahu, atau bangunan yang telah dibangun minal masjid, atau daripada masjid. Pasti seseorang yang telah membangun masjid meskipun telah meninggal sampai yaumil kiamah terus dicatat oleh Allah. Pertanyaannya, apa peninggalan kita, Bu? Pak, apa peninggalan kita? Mohon maaf, apa yang kita andalkan seibadah ini? Ada yang mengatakan sholat saya bisa diterima, mudah-mudahan diterima. Puasa saya Ramadan insya Allah diterima, mudah-mudahan diterima. Tapi masih kita meragukan itu. Mudah-mudahan kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala Rahman Rahim. Tetapi harus ada tambahan. Maka apa tambahan itu? Peninggalan-peninggalan kita sebelum kita menemui ajal. Hadirin kaum muslimin, saya persingkat saja. Imam Qurtubi itu mengambil hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ajak Anda supaya kita gampang apa sih yang akan kita tinggal. Ada dari Ibnu Majah mengatakan, sabun tajri alal abdi ba'da mautih. 7 peninggalan seorang hamba ketika meninggal, tetapi pahalanya terus menerus akan didapatkan. Apa itu? Man warasa warsa. Yang pertama, orang yang pernah menanam sebuah tumbuh-tumbuhan atau pohon, di mana kalau pohon itu sudah besar, lalu pohon itu bisa membuat orang sejuk, meringgangi orang yang berjalan, atau buahnya bisa diambil, maka ketika orang yang menanam pohon tadi meninggal, pahalanya terus menerus didapatkan. Kita sudah menanam pohon nggak, Bu? Pak, pohon jambi ya paling untuk tetangga saja, kita nggak kebahagiaan paling. Tapi bagus. Saya gini, Bu, ya Pak, kalau saya lihat di Indonesia ini di jalan-jalan benar banyak pohon-pohon ini, cuman pohonnya nggak ada manfaatnya, nggak ada buahnya, kayunya juga nggak bisa buat kayu yang kuat untuk bangunan, nggak ada, Pak. Kalau di Eropa sana, pernah ke Eropa, Bu? Ya, kurang kita ini, kurang pengalaman kita ini. Coba Anda ke Spanyol sana, tahu Spanyol, Bu? Di mana? Oh iya, itu di mana? Hah? Barcelona tahu nggak, Bu? Madrid tahu nggak, Bu? Saya udah pernah ke sana, Bu, nonton bola. Cuma di TV. Kalau di sana itu pohon-pohonnya ini bermanfaat semua. Di jalan-jalan itu ada pohon anggur, pohon apalagi itu jeruk, apel. Di jalan-jalan seperti ini banyak. Jadi nggak ada pohon seperti ini, nggak ada manfaatnya. Dan hukum di sana, mohon maaf, siapapun kalau sudah berbuah ya, boleh mengambil. Yang jalan mau berteduh lalu ngambil pohon, misalkan pohon jeruk diambil dimakan nggak apa-apa, asal jangan dirusak, Anda akan dihukum di sana. Itu di negara barat, Bu, Pak. Dan anehnya, ya aneh ini, memang hebat orang Indonesia ini. Kalau sudah banyak itu, yang banyak orang ngambil orang Indonesia, Pak. Kenapa? Dijual ke pasar. Nah ini repotnya orang Indonesia ini. Mereka apa? Reboisasi, apa itu menanam kembali. Ini sudah ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Ketinggalan kita. Disuruh kita nanam pohon yang bermanfaat untuk orang jalan kepanasan, lalu duduk di situ yang menanam. Meskipun sudah meninggal dapat pahala sampai yaumil qiyamah. Apabila buahnya dimakan, dirasakan seger, terus menerus dapat pahala.
Ini yang pertama. Ayo mulai besok kita nanam pohon Pak. Ya, pohon duren. Sekalian dah ya. Nanti ketiban duren kita ini ya. Pohon apukat, rambutan, tanam. Kita ini repot. Nanti kita nanam pohon mangga. Anak kecil-kecil tetangga kita ngambil dimaling-maling. Mestinya enggak, kita senang, mestinya kita bagi rezeki itu karena manfaat. Nah kalau kita lihat jalan-jalan ini kan nggak ada pohon yang bisa kita rasakan, paling ya buat berteduh saja, itu pun kalau pohonnya udah besar. Belum pernah saya ketemu jalan Pak ngambil buah di sini, nggak ada Pak. Satu Tangerang saya kelilingi sudah. Di mana sih di jalan ada nggak pohon rambutan yang liar begitu? Nggak ada. Di mana? Di hutan sana dia nggak tanya saya. Yang kedua, saya lanjut. Ini sudah mulai ngantuk ini. Kalau serius ini mulai ngantuk. Padahal mati ini serius ini. Tidak bercanda. Ini peringatan ini. Iya. Anda yang banyak umur 40 enggak? Hati-hati umur 40. Saya nggak ngancam ini. Kalau umur 40 nggak tambah bagus badannya, tambah jelek, naudzubillah. Ke atasnya lagi tambah jelek Pak. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Idza jawazul insan arba'ina sanatan min umrihi walam yazid khairahu ala syarihi ma sahasaiton fi wajhi wa galat fi abihi innahu wajhun la yuflih. Kalau seandainya orang itu umur 40 tahun, sudah berusia 40 tahun, kebaikannya malah kalah dengan keburukannya, banyak maksiatnya daripada kebaikannya, maka wajahnya diusap oleh setan. Dan setan bersumpah, demi nenek moyang kami, inilah wajah yang akan menyesal, wajah yang gak bahagia nanti di akhirat. Naudzubillah. Itu umur 40 jangan main football, jangan main catur, mancing, itu bukan saatnya. Banyak ibadah kepada Allah. Nanti kaget umur 40 tahun kok meninggal. Nah umur 40 tahun dan peringatan. Hati-hati ya. Ini anak muda yang sebelum umur 40 tahun seperti umur 40 tahun dapat nilai plus. Anak muda ya, yang akhlaknya bagus, ilmunya banyak, kayak orang tua begitu, sholat berjamaah, pakai serban seperti tadi itu siapa? Kang Yayan, itu dapat ujian. Apa ujiannya? Khairu sabatikum man tasabbaha bisuyuhikum. Sebaik-baik pemuda adalah pemuda seperti orang tua, akhlaknya seperti orang tua, ibadahnya seperti orang tua. Ini dapat kebaikan daripada Rasul. Wasarun, nah ini yang bahaya ini. Wasarun suyuhikum man tasabbaha bisabatikum. Seburuk-buruk orang tua tapi peragainya seperti anak muda. Ini tua-tua lagi namanya. Ini yang udah tua, bukannya ke masjid, mainnya di mall. Iya, sudah rambutnya putih, masih nggak inget baca sholawat, nggak inget berzikir, nggak datang di majelis ilmu. Ini bahaya. Tetapi kalau yang muda-muda seperti ini, yang luar biasa banyak sholawat, akhlaknya seperti orang tua, inilah yang sebaik-baik pemuda yang bisa mengalahkan derajatnya seperti orang tua. Ya, kadang-kadang kita ini kebalik. Zaman sekarang luar biasa nih, anak muda ya, kebalikannya, karena yang tua waktu mudanya mungkin kurang seneng-seneng, dibalik pakaiannya seperti anak muda. Ibu-ibu sudah 40 tahun tidak mau kalah dengan umur 20 tahun. Ya, wajahnya pakai apa itu, make up yang bisa glowing. Bisa terlambat. Umur 40 tahun tetap keriput Pak. Bu, keriput Bu, Anda ini Bu. Apalagi 50 tahun, giginya sudah lepas, ketawanya kelihatan ompong Anda Bu.
Udah gak pantas lagi seperti anak muda. Gak usah make up, saya sarankan kepada wanita-wanita. Ini kan sekarang banyak nih